kami mengimbau untuk yang rumah orang tuanya cukup jauh, misalnya asli dari Buol atau asli dari Majene atau dari provinsi lainnya, sebaiknya tidak menggunakan motor atau sepeda motor. Kurangi penggunaan transportasi roda 2 pada saat jarak jauh, karena berpotensi kecelakaannya lebih tinggi daripada kendaraan roda 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam presisi. Berjumpa kembali dalam program podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah bersama saya Brigadir David Setiawan. Tentunya pada pagi hari ini kita akan membawa tema menarik, yaitu tentang refleksi dan evaluasi operasi keselamatan Tinombala 2024. Tentunya saya tidak sendiri, kita ditemani Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah, Bapak Kombes Pol Dodi Darjanto SIK. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Baik-baik. Alhamdulillah. Nah, kita ketahui bersama nih Bapak, bahwa Polda Sulawesi Tengah pada tahun ini menggelar kembali operasi keselamatan nih. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Bapak, apa sih yang dimaksud dengan operasi keselamatan ini? Tujuan serta sasarannya Bapak? Baik, operasi keselamatan Tinombala 2024 itu ditujukan untuk cipta kondisi untuk persiapan pengamanan operasi ketupat yang akan dilaksanakan dalam waktu yang tidak lama lagi. Sehingga pada saat nantinya pelaksanaan operasi ketupat Tinombala, kami semua maupun masyarakat sudah terkondisi dengan baik. Baik petugas-petugas Polri-nya maupun masyarakatnya yang tadinya belum taat hukum, masih banyak melanggar. Pada saat operasi keselamatan ini diharapkan dapat lebih tertib dan lebih baik lagi. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian dari operasi-operasi sebelumnya nih Bapak, keselamatan tahun-tahun kemarin nih, apakah ada perbedaan Bapak dari operasi pada tahun ini? Baik, operasi keselamatan Tinombala 2024 ada perbedaan spesifik yang disesuaikan berdasarkan data analisa kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran yang terjadi selama 1 tahun. Jadi tahun ini yang dikedepankan adalah penindakan masalah pelanggaran odol, overdimension dan overload. Jadi kendaraan-kendaraan yang masih suka membawa angkutannya berlebihan, baik kelebihan muatannya dalam hal beratnya maupun kelebihan dimensinya, itu yang menjadi perhatian untuk kami petugas Polri, khususnya Polantas. Apalagi di wilayah Polda Sulawesi Tengah masih banyak ditemukan kendaraan-kendaraan penumpang yang membawa barang-barang, seperti ada yang bawa lemari pakaian, ada yang bawa kandang ayam, ada yang bawa sepeda motor, tapi tidak menggunakan kendaraan angkut, tapi menggunakan kendaraan penumpang seperti mobil Innova, mobil Avanza, dan mobil-mobil penumpang lain. Itu jadi sasaran buat kami. Yang kedua adalah pelanggaran masalah ketentuan tentang tidak boleh menggunakan kendaraan motor yang knalpotnya atau pembuangan udaranya tidak menggunakan alat yang semestinya atau sesuai dengan spek-speknya. Dalam hal ini sudah dimodifikasi sedemikian rupa menimbulkan suara yang cukup keras. Hal ini tentu saja dapat mengganggu ketertiban dan keselamatan masyarakat di jalan. Dan tentunya bagi masyarakat yang dilewati oleh kendaraan tersebut cukup terganggu, apalagi pada saat bulan-bulan Ramadan seperti ini banyak masyarakat yang melaksanakan ibadah, baik mengaji di rumah maupun kegiatan tarawih maupun sholat 5 waktu di masjid. Dengan kehadiran para pelanggar lalu lintas yang menggunakan knalpot brong atau kalau di sini namanya knalpot bogar, itu jadi sangat mengganggu dan menjadi perhatian buat kami. Yang ketiga yaitu pelanggaran masalah melawan arus
Jadi di jalur-jalur tertentu yang memang sudah ada ruas jalannya, sebelah kiri jalan kalau di Indonesia, tapi ada beberapa masyarakat, khususnya di kota Palu, yang banyak jalannya memiliki 4 lajur, itu banyak menggunakan jalur yang berlawanan. Maksudnya dia melanggar ketentuan menggunakan jalur. Kemudian yang ketiga, yang keempat, masalah pelanggaran tidak menggunakan helm. Masih banyak ditemukan khususnya di pinggiran-pinggiran kota maupun di kabupaten-kabupaten masyarakat yang masih tidak menggunakan helm. Tentunya ini sangat berbahaya dan diharapkan masyarakat semuanya sudah mematuhi ketentuan tentang pada saat menggunakan sepeda motor menggunakan helm pengaman dan ikatkan tali helmnya. Oke, baik. Kemudian nih Pak, untuk capaian sendiri, capaian serta kendala yang sering dihadapi pada operasi keselamatan ini biasanya seperti apa, Pak? Untuk capaian dari indeks keselamatan lalu lintas di wilayah hukum Provinsi Polda Sulawesi Tengah, kita mengalami peningkatan yang signifikan. Jadi tahun 2023, tahun kemarin, itu angka kecelakaan yang terjadi 38. Sedangkan tahun 2024 itu turun menjadi 32 kecelakaan atau 16% turunnya. Sedangkan untuk korban meninggal dunia yang tahun lalu ada 14 orang meninggal dunia dalam masa 14 hari operasi keselamatan Tinombala ini, untuk tahun ini turun 43% menjadi 8 orang yang meninggal dunia. Namun demikian, terdapat peningkatan korban luka berat. Tahun kemarin 21, tahun sekarang 29. Namun walaupun demikian, kami mengapresiasi masyarakat yang sudah menjaga keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Terbukti fatalitas kecelakaan yang sebelumnya banyak yang meninggal, tahun ini selamat, walaupun masih ada yang luka berat seperti tangannya patah dan lain-lain. Kemudian untuk masalah pelanggaran, untuk petugas-petugas baik di Lantas maupun Polres jajaran telah melakukan kegiatan penertiban baik menggunakan electronic traffic law enforcement yang berada di 4 titik di Kota Palu maupun menggunakan etle mobile. Ini intensitas kegiatan penindakannya naik 81%. Artinya tahun kemarin yang melanggar itu kalau pakai etle statis 1689, untuk tahun 2024 ternyata naiknya cukup tinggi, 78%, sebanyak 3014. Kemudian untuk yang menggunakan electronic traffic law enforcement mobile atau handheld yang dipegang petugas, itu juga naiknya tinggi sekali, 81%. Dari 470 pelanggar, tahun ini 851. Nah, ini tentunya cukup mengkhawatirkan kita bersama. Ini jadi catatan buat seluruh masyarakat di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah untuk lebih tertib lagi dan taat pada saat berlalu lintas. Karena perlu diketahui semua kecelakaan, setiap kecelakaan itu dapat dipastikan selalu diawali dengan terjadinya pelanggaran. Maka waspadalah, hindarilah pelanggaran untuk menuju tingkat keselamatan yang lebih baik di jalan. Baik, itu tadi. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Kita ketahui bersama bahwa fokus dari operasi keselamatan ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, kemudian bagaimana strategi serta teknik untuk mencapai tujuan tersebut Bapak? Baik, untuk meningkatkan kesadaran dan taat hukum di masyarakat tersebut, di Lantas Polda Sulteng menerapkan beberapa kegiatan mulai dari kegiatan preventif, pencegahan maupun yang paling terakhir dilakukan adalah giat represif. Jadi sebelum melakukan kegiatan penindakan secara tegas dan terukur, kami semua Polantas baik yang di tingkat Polda maupun Polres mengedepankan kegiatan yang sifatnya preventif maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya pencegahan. Sebagai contoh untuk kegiatan pencegahan tersebut adalah
Polantas memasuki sekolah-sekolah yang dinamakan Police Goes to School. Jadi masuk ke sekolah TK, masuk ke sekolah SD, SMP, SMA, memberikan himbauan-himbauan tentang berlalu lintas, bagaimana cara menyeberang untuk yang TK, bagaimana cara untuk pada saat di lampu merah dan seterusnya, sehingga anak-anak kecil ini sudah dibekali ilmu pengetahuan tentang tata cara berlalu lintas sejak usia dini. Sedemikian rupa, walaupun mereka usianya masih kecil, mereka bisa mengingatkan orang tuanya, mengingatkan kakaknya apabila melanggar peraturan berlalu lintas, dan hal itu tertanam dari adik-adik kecil itu sampai dia nanti sudah besar, karena sudah dibekali dari awal. Kemudian ada juga yang namanya kegiatan Police Goes to Campus. Jadi kami Polri khususnya Polantas masuk ke dunia kampus. Jadi memberikan himbauan-himbauan, seminar-seminar untuk penyampaian tentang program-program keselamatan. Selain itu kami juga mengadakan kegiatan fokus group discussion dengan forum kemitraan berlalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri dari 5 pilar keselamatan, mulai dari safer people, yaitu petugas kepolisian yang bagian mendidik masyarakat dan menerbitkan SIM. Yang kedua bidang safer vehicle, yaitu kendaraan yang berkeselamatan, yang mana di wilayah Sulawesi Tengah diampu atau dibebani tanggung jawabnya adalah Dinas Perindustrian. Jadi mereka juga mempunyai tanggung jawab memberikan masukan kepada pengembang maupun perusahaan-perusahaan pembuat dan perakit kendaraan bermotor untuk lebih menciptakan kendaraan-kendaraan yang lebih berkeselamatan. Dalam hal ini contoh, di setiap mobilnya sudah mulai dibekali airbag, sudah wajib ditanamkan safety belt, penggunaan peralatannya harus ada. Kemudian tentunya peralatan lainnya seperti P3K dan alat-alat seperti untuk mengganti ban dan sebagainya. Kemudian dari sisi post crash itu pasca kecelakaan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah itu diampu oleh Dinas Kesehatan. Kami juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, sedemikian rupa masyarakat wilayah yang berada di wilayah Sulawesi Tengah ini pada saat menjadi korban kecelakaan, hak-haknya dapat didapat dengan cepat dan tepat. Dalam hal ini untuk pertanggungan asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan diampu oleh atau dilaksanakan oleh BUMN, dalam hal ini adalah PT Jasara Harja. Jadi yang dulunya mereka untuk klaim asuransi kecelakaan butuh waktu 3 minggu sampai 1 bulan, bahkan sampai 3 bulan. Untuk saat ini di era industri 4.0, di era digital, mereka sudah dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam layanan pemberian asuransi. Dapat dilakukan dalam waktu 1 hari setelah pasca kecelakaan, korbannya dapat atau ahli waris dapat menerima bantuan asuransi. Terus bagaimana untuk masyarakat yang kecelakaan tunggal? Jadi dalam peraturan Presiden tentang Jasara Harja tersebut disebutkan untuk kecelakaan tunggal itu tidak mendapat klaim asuransi Jasara Harja. Lalu bagaimana masyarakat yang menjadi korban yang kebetulan kecelakaannya laka tunggal, sementara mereka juga sudah membayar sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan pada saat membayar pajak di Samsat. Untuk hal tersebut, maka masyarakat yang laka tunggal tersebut mendapat polis asuransi menggunakan dana asuransi yang kita ke rumah sakit tuh namanya apa? Kalau kita bayar asuransi di rumah sakit pakai kartu BPJS. BPJS. Ya. Jadi ditanggulangi menggunakan BPJS. Jadi semua anggota Polri khususnya Polantas akan membantu memfasilitasi korban-korban kecelakaan khususnya yang laka tunggal. Tadi sudah safer people, sudah safer vehicle, sudah post crash. Yang keempat adalah safer road. Siapakah yang bertanggung jawab untuk jalan yang berkeselamatan? Kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Balai
jalan tingkat provinsi, tingkat nasional, dan tingkat kabupaten. Sedemikian rupa kualitas infrastruktur jalan, baik dalam hal ini jalannya sendiri, bahu jalan, drainase atau saluran airnya, rambu-rambu, traffic light, dan lain sebagainya, itu diampu oleh dinas-dinas terkait yang saya sebutkan tadi, dalam hal untuk peningkatan keselamatan di jalan. Kalau kita lihat perkembangan pembangunan jalan di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu, kalau saya lihat secara kasat mata, pembangunannya cukup signifikan, sangat cepat dan cukup baik. Di beberapa tempat bahkan yang sudah diaspal lagi untuk peningkatan kualitas jalannya. Dan setelah diaspal selesai, bahkan sekarang sudah pemberian marka-marka jalan yang sudah cukup baik. Dan sekarang di dekat Polda juga saat ini sedang ada perbaikan peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang dulu kalau ada hujan besar maka jalan tersebut tergenang setinggi ban mobil. Sekarang sudah tidak ada lagi banjir seperti itu karena sudah diberi culvert box atau pipa saluran air. Demikian air tidak mengenangi jalan dan jalan tersebut dapat dilalui dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah traffic management. Traffic management di Ditlantas Polda Sulteng memiliki RTMC atau Regional Traffic Management Center. RTMC ini adalah bantuan dari Korlantas Polri, dari Mabes, yang peralatannya sudah diberikan ke Polda Sulawesi Tengah, dan ini bisa memantau pergerakan kendaraan yang ada di wilayah hukum Polda Sulteng dari mulai ujung Buol di atas sampai ke di wilayah yang terpencil lainnya seperti di Banggai Kepulauan. Itu bisa terlihat bagaimana kondisi arusnya, berapa jumlah kendaraan yang lewat, dan lain sebagainya. Dan selain Ditlantas, Dinas Perhubungan juga memiliki Traffic Management Center sendiri yang bisa memantau bagaimana sarana angkutan baik transportasi darat, transportasi laut maupun transportasi udara. Demikian yang dapat disampaikan. Oke, terima kasih Bapak. Kemudian kita melangkah ke pertanyaan berikutnya. Untuk tahun ini Bapak, untuk operasi keselamatan sendiri, apakah untuk teknologi dan inovasi baru seperti drone digunakan? Baik, tentunya untuk memantau arus lalu lintas, beberapa teknologi kami manfaatkan. Jadi peralatan elektronik traffic law enforcement yang berada di Kota Palu itu juga berfungsi sebagai traffic counting. Traffic counting itu dapat mendeteksi berapa kendaraan yang masuk ke wilayah hukum Kota Palu, baik mobil, motor, itu bisa terlihat. Dan selain itu juga kami menggunakan peralatan yang berada di RTMC maupun yang berada di Polres-Polres jajaran. Sedemikian rupa, ya seperti kalau kita lihat gampangnya ada Gmap atau Waze, itu kan kalau arusnya padat, jalannya ruasnya jadi merah. Itu juga dapat digunakan oleh masyarakat, tidak hanya oleh petugas, masyarakat yang menggunakan fasilitas transportasi darat di wilayah hukum Polda Sulteng agar juga saya himbau menggunakan fasilitas Gmap maupun Waze, aplikasi navigasi yang berbasis network atau jaringan internet dan satelit. Sedemikian rupa tanpa sempat membaca berita apapun, mereka juga bisa tahu sendiri, oh di jalur sana padat, dan bisa langsung menggunakan jalur-jalur alternatif yang disiapkan oleh aplikasi tersebut. Jadi sebenarnya aplikasi yang sudah ada di handphone atau gadget kita masing-masing atau gawai bahasa Indonesianya itu dapat membantu masyarakat dalam berlalu lintas di jalan. Dan selain itu untuk drone itu juga kami gunakan untuk memantau dari atas bagaimana apakah arusnya cukup padat dan sebagainya. Kemudian untuk peralatan teknis lainnya, kami juga menggunakan etle mobile yang ditaruh di mobil dan motor untuk memantau situasi arus di jalan.
Dan untuk khusus masalah kecelakaan lalu lintas, di Telantas Polda Sulteng telah memiliki sarana dan prasarana traffic accident analysis yang dapat membantu penyidik dalam hal mengungkap dan membuat jelas tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi, baik sebelum kecelakaan, saat tabrakan maupun setelah terjadinya kecelakaan, sehingga memudahkan penyidik dan masyarakat yang menjadi korban kecelakaan dapat menerima haknya dengan lebih baik. Baik, itu sangat bagus sekali Bapak ya. Terutama tadi masalah aplikasi, tentunya ini info penting juga buat masyarakat, aplikasi yang berguna, apalagi ketika terjadinya macet. Mungkin di-downloadnya bisa di Play Store Bapak ya? Oke, kalau di semua gawai atau gadget, kalau di Android bisa menggunakan Play Store. Banyak aplikasi untuk navigasi, baik menggunakan Gmap atau Google Map, atau bisa juga menggunakan Waze, tulisannya Waze di bahasa Indonesia. Itu bisa langsung memantau kepadatan arus yang ada di depan kita, dan dapat bahkan bisa memberikan jalur-jalur alternatif yang harus dipilih pada saat terjadi kepadatan. Namun demikian, saya mengingatkan kepada masyarakat, banyak kita lihat di TV, di medsos, pengguna navigasi berbasis internet tersebut pada saat menggunakan di jalan, dia terpakunya lebih kepada internet tersebut, tapi tidak memperhatikan arus lalu lintas, sehingga pada saat satelitnya menyampaikan silakan lurus saja, tapi dia tidak melihat arus yang sebenarnya terjadi, situasi lalu lintas di depannya. Sehingga yang terjadi ada juga ya beberapa yang masuk sawah, masuk empang. Nah, ini jangan sampai terjadi di wilayah kita, walaupun menggunakan peralatan teknologi informasi masalah satelit untuk masalah navigasi, tetap patokannya adalah situasi arus lalu lintas. Karena waktu reaksi manusia pada saat mengemudi itu hanya antara 0,5 detik, itu Michael Schumacher, atau kalau pembalap yang baru siapa? Hamilton. Ya, itu kalau manusia normal itu 1 detik. Kalau mertua kita, orang tua kita yang sudah senior, kakek nenek kita, itu 1,5 detik sampai 2 detik. Semakin lambat kita bereaksi kepada apa yang terjadi di jalan, maka resiko kecelakaan semakin tinggi. Seperti halnya tadi, sibuk melihat navigasi karena bingung, jalan macet. Akhirnya reaksi pada saat ada anak kecil yang lagi nyebrang, ambil bola di depan mobil, nggak bisa kelihatan lagi. Nah, itu jangan sampai terjadi. Tetap patokannya adalah situasi arus lalu lintas. Kalau perlu, pada saat membaca aplikasi di gadget tersebut, menggunakan teman atau saudara di sampingnya sebagai co-pilot atau pendamping untuk memberitahu mau belok kiri atau belok kanan, atau di sana macet, lampunya merah, ini sedang, dan sebagainya. Jangan lagi oleh pengemudinya. Demikian. Oke Bapak. Untuk menyinggung masalah tadi nih Bapak, apakah dari sekian banyak kecelakaan tersebut, apakah dari faktor human error-nya yang paling banyak, atau pengaruh kondisi jalan di lapangan Bapak? Seperti bagaimana? Ya, berdasarkan hasil penyidikan kecelakaan lalu lintas, memang penyebab kecelakaan itu ada 4. Yang pertama faktor manusia, yang kedua faktor kendaraan, yang ketiga faktor jalan dan infrastruktur, yang keempat faktor cuaca atau ya situasinya gimana, hujan atau sebagainya. Jadi itu yang terbanyak itu hampir sama 50-50 itu, antara penyebab kendaraan, penyebab jalan, dan penyebab manusia, hampir sama tuh angkanya. Mengapa demikian? Karena di wilayah kita ini jalannya belum sepenuhnya baik. Kalau kita berjalan ke arah Parigi Motong, di sana itu banyak tebing-tebing yang longsor. Ya, memang pemerintah sudah berupaya melakukan perbaikan, namun ya, pengamatan saya terakhir ini belum selesai. Jadi masyarakat agar bersabar yang mau melewati wilayah Parigi Motong, karena cuaca sekarang curah hujan tinggi,
banyak tebing akhirnya yang lagi diperbaiki kena longsor lagi, akhirnya menghambat proses perbaikan jalan. Di daerah Poso juga demikian, jalan menuju akses jalan utama maupun ke tempat-tempat wisata seperti ke megalitikum di desa CV itu juga sangat mengkhawatirkan. Jadi kami menghimbau pada pemerintah atau instansi terkait agar ruas jalan tersebut segera diperbaiki, utamanya jalur penghubung antar kabupaten dan antar provinsi tentunya, sehingga masyarakat yang melalui dan melintas jalan tersebut dapat lebih selamat lagi. Kalau dari faktor kendaraan, memang kalau sekarang banyak kendaraan yang lebih baik daripada yang zaman dulu, sudah lebih canggih, banyak yang sudah lengkapi peralatan ABS dan sebagainya. Namun demikian perilaku pengguna jalan yang masih kurang benar, yang tadi saya bilang mobil angkutan penumpang tapi dia bawa meja makan, bawa motor, ini sangat berbahaya baik pada pengguna yang bawa supirnya itu maupun orang lain tentunya, karena dia supirnya nggak bisa ngelihat gimana ada arus nggak di belakang, ada motor nggak di samping kiri, karena terhalang oleh benda-benda objek yang dia bawa. Kalau dari faktor infrastruktur tadi sudah disampaikan, kalau faktor disebabkan oleh manusia, banyak kecelakaan itu karena mengantuk kalau di wilayah kita, karena ruas jalannya itu luar biasa panjangnya. Kayak di wilayah Parigi Motong aja, di ruas jalannya ada yang sampai lebih dari 350 meter. Itu hampir setengahnya Pulau Jawa. Kalau Bapak jalan dari ujung Kulon ke Jawa Timur, itu hanya 600-700 km. Ini satu provinsi, kita satu kabupaten 350 meter. Siap. Bahkan di daerah Banggai ada yang sampai 550 meter. Hampir satu Pulau Jawa itu. Iya. Satu kabupaten ya. Jadi banyak masyarakat yang menjadi korban kecelakaan karena kelelahan. Saya himbau kepada masyarakat agar pada saat mengemudi sebaiknya tidak lebih dari 2 jam. Kalau di aturan internasional itu tidak boleh lebih dari 2 jam. Tapi kalau di peraturan Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan itu 4 jam sekali. Jadi 4 jam sekali dihimbau untuk berhenti, turun, cari rest area, cari tempat restoran, minum kopi, minum air putih dan sebagainya, cuci muka, istirahat, baru jalan lagi. Gitu. Oke, baik. Kemudian nih Mbak, untuk selama operasi keselamatan Tinombala 2024 ini digelar nih, untuk total pelanggaran sendiri Pak yang ditindak, baik tilang maupun teguran, mungkin bisa dijelaskan Bapak untuk jumlahnya? Ya, tadi sudah saya sampaikan untuk jumlah pelanggaran yang sudah kami tindak, yang menggunakan electronic traffic law enforcement yang secara statis di 4 titik di Kota Palu. Tahun kemarin itu 1.689, tahun ini 3.014, naik 78%. Jadi ternyata masih banyak yang melanggar. Kemudian yang etle mobile yang dipegang oleh anggota itu ada tahun kemarin 470, tahun ini naik 851. Jadi naik 81%. Kemudian untuk pelanggaran kasat mata yang ditemukan oleh petugas anggota saat mengatur pagi, siang, dan malam di pertigaan perempatan, itu yang sebelumnya 0, tak ada yang ditindak. Untuk tahun ini ada naik 100%, 950 pelanggaran. Jadi pelanggaran kasat mata itu artinya yang dilihat langsung oleh petugas yang sedang melaksanakan tugas penjagaan, pengawasan, dan penindakan, itu langsung melaksanakan penindakan di tempat. Itu naik 950. Sedangkan untuk belangko teguran tahun kemarin 16.765, untuk tahun ini naik menjadi 20.958 atau naik 25%. Jadi secara total berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan naik 36% dari 18.924
naik jadi 25.773. Itu masalah pelanggaran. Oke, Bapak. Untuk itu tadi masalah jumlah tilang dan teguran, Bapak ya. Ya. Nah, kemudian ini yang sering kita dapati di lapangan nih, Bapak. Kemudian ini pengalaman pribadi juga sebenarnya. Nah, biasanya kalau melihat anggota kepolisian melakukan operasi ini kan biasa kita dapati kebanyakan pengendara itu menghindar. Bahkan kadang mereka lawan arah untuk menghindari petugas. Nah, apakah kejadian itu sering terjadi, Bapak? Iya, tentu saja di mana tempatnya selalu ada seperti itu. Apabila ada, kalau di Jawa tuh bilangnya mereka ngasih kode momen. Kalau sini apa kodenya? Nggak tahu juga. Momen itu bahasa Belanda. Belanda ya, Pak. Momen itu ada razia lah mereka Iya. bilang. Jadi kalau ada gitu mereka putar arah, masuk ke gang-gang kecil. Iya. Ya sama di sini juga sama. Jadi saya sampaikan kepada masyarakat, memang pola penegakan hukum saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau dulu razia di mana-mana, kalau sekarang lebih dikedepankan preemptif dan preventif pencegahan. Tapi kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan sampai korbannya meninggal dunia, itu tetap dilakukan. Walaupun bentuknya bukan dalam bentuk razia, tapi dalam hal anggota yang sedang melaksanakan pengaturan di jalan, yang saya bilang tadi Gawasdak, penjagaan pengawasan penindakan, pelanggaran kasat mata seperti bonceng 3, nggak pakai helm, dan sebagainya itu bisa langsung ditindak di anggota di lapangan. Nah kalau ada yang tadi ada razia orang yang muter arah, saya himbau kepada masyarakat agar tidak melakukan, karena tentunya pada saat kaget melihat ada razia, responnya menjadi salah. Yang harusnya hati-hati menjadi tidak hati-hati, karena dia terburu-buru untuk menyelamatkan dirinya, akhirnya bisa menabrak orang lain atau ditabrak orang lain. Nah, ini menjadi masalah baru. Itu. Kemudian yang saya himbau, yang mungkin nanti ada penindakan adalah masalah pelanggaran-pelanggaran yang menggunakan knalpot brong. Mungkin nanti ada kerjasama antara pihak kepolisian dengan dinas perhubungan. Nah ini instansi yang memiliki alat untuk mendeteksi desibel suara. Di kepolisian juga ada, cuman alatnya terbatas, maka kami masih minta bantuan dengan dinas perhubungan untuk melaksanakan penertiban masalah knalpot brong tersebut. Oke, baik, itu tadi penjelasan Pak Dir. Kemudian kita melangkah ke pertanyaan berikutnya nih Bapak. Kita ketahui, kita dengar bersama tadi berbagai upaya telah dilakukan. Nah, untuk indikator nih yang digunakan untuk mengukur keberhasilan operasi keselamatan tinombala sendiri nih seperti apa, Bapak? Indikator berhasilnya suatu operasi atau khususnya operasi tinombala, keselamatan tinombala ini adalah berkurangnya angka kecelakaan. Yang pertama itu. Yang kedua tentunya menurunnya angka korban yang meninggal dunia. Itu sudah jadi patokan keberhasilan. Jadi dapat dikatakan operasi tinombala 2024 ini cukup berhasil karena angka kecelakaannya turun dan yang meninggal dunia juga turun. Cukup banyak angkanya. Itu yang jadi indikator. Baik. Oke, untuk selanjutnya Bapak, apakah terdapat data dan statistik yang dapat menunjukkan keberhasilan operasi ini? Mungkin seperti apa yang bisa dilihat? Ya, data statistik tadi saya sudah sampaikan, angka kecelakaan, korban luka berat, meninggal dunia, datanya ya seperti itu. Untuk masyarakat sendiri Bapak mungkin bisa melihat data-data itu Bapak? Ya, ya ini. Iya. Nampak? Iya, seperti ini data-datanya, kalau boleh diketahui. Nah, biasanya juga di Pampang Bapak ya, biasa kalau di lampu merah itu jumlah kecelakaan biasanya seperti itu Bapak ya. Biasa di Pampang seperti untuk itu. Efek jerah dan mengingatkan kepada masyarakat, data-data ini juga akan dipublish di billboard di jalan maupun di media-media lain. Oke, baik. Nah, untuk harapan Bapak sendiri nih sekarang untuk keamanan dan stabilitas wilayah
operasi setelah operasi keselamatan Tinombala 2024 ini seperti apa? Harapannya tentunya karena operasi adalah dalam rangka cipta kondisi menjelang pengamanan ketupat, tentunya harapannya dengan berakhirnya operasi keselamatan Tinombala ini, masyarakat dapat lebih taat dan lebih paham tentang ketentuan tata cara berlalu lintas, sehingga tingkat keselamatan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di bidang lalu lintas yang menggunakan transportasi darat dapat lebih baik lagi. Dan kelancaran masyarakat dalam bertransportasi baik pada saat aktivitas menuju ke tempat sekolah, tempat kerja maupun ke tempat perekonomian lainnya dapat lebih lancar dan tidak terhambat. Dan tentunya apabila ini semuanya lancar dapat mendukung perekonomian maupun investor-investor yang akan menanamkan modalnya di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Tengah. Karena tentunya semuanya membutuhkan rasa aman. Dan rasa aman itu tidak dapat dengan mudah. Perlu dengan kerjasama antara pihak kepolisian maupun dengan instansi terkait dan serta yang terakhir tentunya dari masyarakat itu sendiri. Kami aparatur sipil negara baik TNI, Polri maupun instansi terkait tidak mungkin bekerja sendiri tanpa bantuan dari masyarakat itu sendiri. Oke, baik, itu tadi. Nah, sekarang yang terakhir nih Bapak, mungkin pesan-pesan serta himbauan kepada masyarakat selama operasi ini digelar nih Bapak, izin. Baik, himbauannya sebentar lagi dalam waktu kurang dari 1 bulan kita akan merayakan Idul Fitri dan tentunya seluruh masyarakat dimanapun berada akan melaksanakan kegiatan mudik atau pulang kampung mengunjungi sanak saudara maupun orang tuanya masing-masing. Kami mengimbau untuk yang rumah orang tuanya cukup jauh, misalnya asli dari Buol atau asli dari Majene atau dari provinsi lainnya, sebaiknya tidak menggunakan motor atau sepeda motor. Kurangi penggunaan transportasi roda 2 pada saat jarak jauh, karena berpotensi kecelakaannya lebih tinggi daripada kendaraan roda 4. Kemudian sebaiknya kalau memang bisa, manfaatkan dan optimalkan menggunakan sarana mudik bersama yang disiapkan beberapa instansi. Saya monitor ada dari Dinas Perhubungan itu menyiapkan sarana transportasi mudik gratis yang Bapak dapat informasinya silakan melihat sendiri di media-media sosial maupun media internet lainnya. Tidak hanya Dinas Perhubungan, Jasara Harja juga mengadakan kegiatan mudik bersama. Sehingga dengan banyaknya masyarakat menggunakan fasilitas publik berupa transportasi umum tersebut, seperti bis, kapal laut, maupun pesawat udara, mengurangi kepadatan arus yang berada di jalan. Dengan demikian tentunya arus lalu lintas dapat lebih lancar dan masyarakat juga dapat lebih senang karena dapat lebih cepat dan santai sampai ke rumah orang tuanya masing-masing. Himbauannya itu pemilihan transportasi jangan lupa. Yang kedua, saat nanti berangkat meninggalkan rumah menuju ke tempat orang tuanya, rumah orang tuanya, agar pastikan benar keamanan di lingkungan rumah atau kantornya masing-masing. Jangan sampai nanti saat ditinggalkan ada orang-orang tidak bertanggung jawab masuk ke dalam rumah maupun ke perkantoran dan mengambil barang-barang milik kita. Dan kalau bisa di tingkat-tingkat RT, RW optimalkan betul penggunaan yang dulu namanya Siskamling, sistem keamanan lingkungan, bisa bergantian atau menunjuk orang yang memang dipersiapkan untuk mengamankan lingkungan masing-masing. Karena jumlah kepolisian terbatas, kami juga butuh bantuan dari Bapak Ibu sekalian mengamankan lingkungannya masing-masing. Demikian, Pak. Oke, itu tadi himbauan dari Pak Dir. Berakhirnya himbauan tadi, berakhir pula episode podcast kali ini. Tentunya dalam episode kali ini kita juga berharap agar
operasi keselamatan ini berjalan dengan lancar, tanpa ada kendala apapun ya, semua berjalan dengan baik. Oke, untuk itu jangan lupa sebelum pamit, diharapkan untuk penonton semua like, share, and subscribe podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah. Saya host Brigadir David Setiawan dan Bapak Dirlantas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Dodi Darjanto SIK, mohon undur diri kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam presisi.